saya Nika dan Natalia, NIM 17025551042. Saya dari mahasiswa Kedokteran Gigi Universitas Udayana. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suturing dan beberapa jenis flap di dalam kedokteran gigi. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan pembimbing saya, yaitu Dr. Gigi Nyoman Ayu Anggayanti, M.Biomed SPBM. Oke guys, jadi sebelum kita mulai ke video demonstrasi, aku bakalan ngejelasin sedikit tentang suturing. Jadi suturing ini biasanya digunakan saat dilakukannya operasi dan saat terjadinya luka. Fungsi suturing ini adalah memegang flap dan melindungi jaringan di bawahnya agar tidak terinfeksi oleh bakteri ataupun hal-hal lainnya. Serta fungsi suturing ini adalah agar tidak terjadinya pendarahan pasca dilakukannya operasi. Untuk video yang lebih lanjut, kita saksikan gimana caranya dilakukannya suturing di dalam kedokteran gigi. Alat dan bahan. Langkah pertama adalah membuat insisi. Sebelumnya, jangan lupa untuk menggunakan handscoon dan juga masker ya, agar tetap steril. Pertama, saya akan memasukkan blade nomor 15 ke dalam handle nomor 3, hingga berbunyi klik yang dibantu oleh needle holder. Selanjutnya, saya membuat insisi menggunakan scalpel dan juga dibantu dengan pinset chirurgis. Teknik suturing yang pertama kali kita bahas adalah simple interrupted. Nah, teknik ini merupakan teknik jahitan yang berdiri sendiri dengan jumlah tertentu. Teknik ini cukup sering dipakai pada bedah dental veolar seperti penutupan flap setelah pencabutan gigi yang impaksi serta eksisi frenulum labial. Teknik ini dilakukan dengan cara jarum dipegang pada sepertiga pangkal menggunakan needle holder. Setelah itu, tusukan jarum pada satu sisi membentuk sudut 60 hingga 90 derajat dan benang mulai masuk dari salah satu lapisan luka terluar ke dalam dan jarum menembus kulit dari dalam menuju keluar ke lapisan luka lainnya dari bawah. Kemudian, simpul diikat di pinggir dan tidak diletakkan tepat di atas insisi. Setelah itu, sisa benang dipotong menggunakan gunting medis. Keuntungan dari teknik ini adalah kuat, tiap jahitan bebas, sehingga bila satu jahitan terlepas tidak akan mempengaruhi jahitan yang lainnya, serta dapat membuat bermacam-macam jarak antara tiap jahitan dengan luka. Untuk kerugiannya, membutuhkan waktu yang lebih banyak, membutuhkan jumlah benang yang lebih banyak, serta terdapat banyak lipatan simpul yang tidak diperlukan. Untuk teknik kedua adalah simple continuous. Pada teknik continuous, jahitan yang berseri dibuat dari benang yang terus menyambung, sehingga hanya pada jahitan pertama dan yang terakhir saja yang diikat. Jahitan ini sangat sederhana. Untuk indikasi, untuk menutup luka pada jahitan subkutan, menutup luka yang panjang pada kulit, dan sering digunakan pada bedah dental alveolar untuk menutup insisi yang lebih panjang. Keuntungan dari teknik ini, teknik jahitan ini menghasilkan jahitan yang lebih rapi, membutuhkan waktu yang lebih singkat, serta memiliki distribusi tegangan yang tetap pada seluruh garis jahitan. Untuk kekurangan dari teknik ini, apabila terjadi kerusakan di mana saja sepanjang benang tersebut dapat membuat jahitan lepas dan luka dapat terbuka. Teknik selanjutnya adalah continuous interlocking. Pada teknik ini, jahitan yang dibuat sebelumnya akan tetap kencang, walaupun tidak ditarik. Penguncian dilakukan dengan cara jarum dan benang melewati tiap lingkaran pola jahitan simple continuous sebelum diikatkan. Teknik ini menghasilkan adaptasi yang baik pada penutupan margin gingiva setelah alveolektomi dan juga pada pembedahan dengan insisi panjang. Keistimewaan dari teknik ini yaitu memiliki jahitan bersambung yang mengunci, sehingga selain memberi adaptasi yang rapat pada jaringan, juga memberi jahitan ini akan lebih kuat. Namun, teknik ini memiliki kekurangan, yaitu
Apabila terjadi kerusakan di mana saja sepanjang benang tersebut, dapat membuat jahitan lepas dan luka dapat terbuka. Teknik selanjutnya adalah vertical mattress. Pada teknik ini, dibuat dengan cara, pertama, membuat jahitan yang lebar dan dalam. Setelah itu diikuti dengan jahitan kecil dan dangkal, yang ditempatkan pada dataran yang sama. Teknik ini biasanya diindikasikan untuk menutup luka yang lebih lebar dan membutuhkan tarikan sedikit lebih besar. Teknik selanjutnya adalah horizontal mattress. Teknik ini dapat dibuat dengan menggandengkan dua jahitan terputus yang berdampingan, yang terletak pada dataran yang sama dengan simpul tunggal. Teknik ini biasanya diindikasikan untuk penutupan rongga kista, penjahitan luka pasca pencabutan gigi, penjahitan luka membran mukosa pada penutupan fistula, serta pengangkatan fibroma dan bedah palatoplasti. I begin to Teknik yang terakhir adalah figure of eight. Teknik ini digunakan pada penjahitan luka pasca pencabutan gigi untuk memberikan perlindungan pada daerah operasi. Jahitan ditempatkan di atas alveolus untuk menahan dressing atau pack dan menghalangi lepasnya blood clot dari soket yang dapat menyebabkan terjadinya dry socket. Teknik ini dilakukan dengan cara, pertama, tusukan jarum pada satu sisi, lalu menuju sisi sebelahnya, setelah itu menuju sisi yang berlawanan, seperti menyilang, hingga berbentuk angka 8. Setelah itu, buatkan simpul dengan cara 2 kali searah jarum jam, 1 kali berlawanan arah jarum jam, dan 1 kali lagi searah jarum jam. Suturing pada beberapa flap. Yang pertama adalah suturing pada desain flap triangular. Desain flap triangular adalah insisi envelope yang dikombinasikan dengan insisi oblik atau sayatan miring. Sayatan miring dapat dibuat di sisi mesial atau distal sesuai keperluan, yang dimulai dari ujung insisi marginal menuju ke arah fornix dan membentuk sudut 120 derajat dengan insisi marginal. Pada desain flap ini,
Teknik suturing yang digunakan adalah simple interrupted, di mana jahitan pertama dilakukan pada sudut flap, jahitan selanjutnya pada vertical relation incision, dan juga pada insisi horizontal. Desain flap selanjutnya adalah trapesium. Desain flap trapesium adalah insisi marginal yang dikombinasikan dengan dua insisi oblik pada kedua ujungnya. Desain flap ini sering digunakan pada bagian anterior maksila dan mandibula, seperti pada ekstirpasi kista dan odontektomi gigi premolar, caninus, incisif, dan gigi supernumeri. Teknik suturing yang digunakan adalah simple interrupted, di mana jahitan pertama dilakukan pada sudut flap, baik kanan maupun kiri, lalu pada pertengahan sudut flap, setelah itu pada vertical relation incision. Oke guys, jadi segitu aja video kali ini. Kalau ada yang salah atau kata-kataku yang salah, aku minta maaf karena aku hanya manusia biasa yang tidak lupa dari kesalahan. Sekian, terima kasih. Thank you for watching.